Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Relha Masjid ke-87 masih di Kabupaten Pamekasan, tepatnya ke Masjid Al-Falah di Jalan Raya Beranta Tinggi, Kecamatan Telanakan. Rumah ibadah ini didirikan sejak tahun 1950 atau sudah berusia 72 tahun. Tempat ibadah ini pun tercatat sebagai masjid pertama di desa setempat. Awal berdiri, masjid tersebut hanya berupa bangunan dari sirap. Kondisi tersebut berlangsung lama, ialah hingga tahun 1984 untuk renovasi pertama menjadi bangunan full beton. Sekaligus kapasitas masjid kian bertambah menjadi 150 jamaah. Terbaru atau renovasi kedua Masjid Al-Falah dilakukan sejak tahun 2021 dan masih proses hingga sekarang. Pada renovasi kali ini kian diperbesar kapasitasnya hingga bisa menampung sekitar 500 hingga 600 jamaah. Serta terdapat penambahan kubah di bagian depan, kanan, kiri, dan belakang. Namun tanpa mengubah model atap tumpang yang dipertahankan sejak didirikan hingga sekarang. Program di Masjid Al-Falah tergolong aktif, tidak sebatas sholat berjamaah 5 waktu atau sholat Jumat, tapi juga menjadi wadah anak-anak setempat belajar mengaji dan juga peringatan Hari Besar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berdirinya Masjid Al-Falah yang terletak di Desa Beranta Tinggi, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya lokasinya di depan kantor Kecamatan Telanakan. Itu sejak berdiri tahun 1950-an yang dirintis oleh ulama dan umarok yang di situ bergabung antara kepala desa dengan ulama, yang namanya ulama dulu Kiai Anom, istilahnya Kiai Anom dulu, berdiri tahun 1950. Itu bangunan masih berbentuk dari bahan dari kayu. Sampai tahun 1984 baru direhab untuk bangunan dengan bentuk tembok batu tahun 1984. Kemudian mulai tahun itu sampai tahun 2021 belum ada sentuhan rehab sama sekali. Sampai sejarahnya saya memperhatinkan kondisi masjid sampai mau roboh. Kemudian tahun 2021 sekitar bulan Juni itu disegarkan kembali takmirnya. Ya kebetulan saya Dr. Andes Haji Suparman MSI dipercaya sebagai ketua takmir. Kemudian kami ya bermusyawarah dengan tokoh masyarakat, dengan Pak Kepala Desa dan sebagainya. Ternyata ya menemui kesepakatan untuk masjid itu akan direhab. Alhamdulillah sampai sekarang sudah persis 1 tahun lebih 5 hari mungkin. Ini sudah direhab, alhamdulillah sudah sampai 80% bangunannya sudah bisa ditempati, bisa digunakan untuk menjadi jemaah sholat Jumat secara permanen. Mulai sejak dulu bentuk masjid, arsitek masjid itu ya atapnya disusun dua itu. Atapnya disusun dua. Atap, kemudian katanya orang sini puncong. Segi 4 itu puncong. Hanya ada kubah kecil yang menutupi puncong itu. Kemudian direhab, tetap bentuknya. Tetap bentuk genting juga begitu. Untuk yang sekarang yang kami rehab itu yang terakhir
itu tetap bentuknya, karena memang dalam musyawarah jangan mengurangi masjid yang sudah ada, jangan merubah bentuk arsitek. Mungkin itu bentuk arsitek Wali Songo, mungkin itu bertahap juga. Sehingga pakai yang puncong itu dirubah hanya kubah kecil, tetapi ditambah dengan kubah-kubah yang lain ya di atas. Cuman sekarang masih belum ada, cuman tempatnya masih ada karena tidak punya biaya. Di atas keimaman itu ada kubah yang lebih kecil dari yang di atas. Kemudian di depan, karena bangunan itu maju ke depan, dugul katanya orang sini, itu 3 kanan kiri ada kubah kecil, akan diberi kubah nanti, sehingga kubahnya di atas berjumlah 5. Mungkin lebih indah kalau itu ya. Nah, dalam kegiatan kemakmuran masjid, ya kegiatannya ya biasa. Kalau bulan Ramadan ya terawihan, kemudian hari-hari besar Islam kami mengundang sebagai pencerahan kepada jemaah, diberikan ya tausiah lah misalnya. Kemudian akan berencana juga usai panjangnya akan mengadakan istilahnya tarbiyah Al-Quran, artinya mendidik remaja-remaja masjid yang masih kurang baca Qurannya, masih relatif minim, maka kami akan program. Setelah masjid ini sudah hampir 1% nanti, tapi sudah ada ancang-ancang masukkannya. Kalau pengajian setiap hari-hari besar Islam ya sudah mulai, seperti Nuzul Quran dulu, barusan itu ada molotan nanti merencanakan. Itu program yang kita jalani dalam. Iya, sholat Jumat ya. Sholat Jumat ya ditepati sudah berjalan bagaimana mestinya. Imam sholat Jumatnya berjumlah 5 orang, 5 kiai. Kemudian ya sebagian pakai Arab, sebagian terjemah. Kalau dulu memang kecil, hanya berapa, mungkin 100 sampai 150 mungkin anunya. Tapi karena sekarang diperluas ke samping kami sampai 4 meter, kemudian ke depan itu sampai ya 4 meteran juga, sehingga kapasitas jemaah kalau sudah penuh, itu sekitar, kalau di dalam sekitar 200, kemudian kalau di induknya 200-an, kalau di luar banyak itu sekitar antara 500 dan 600 mungkin, antara 500 600 gitu, sampai keluar ya. Memang harapan kita ke depan masjid ini ya bagaimana masjid menjadi tempat ibadah masyarakat sekitarnya yang lebih nyaman, lebih damai, lebih ya asri lah istilahnya, sehingga kita berusaha untuk bagaimana masyarakat itu menjadi istiqomah dalam beribadah. Sahabat Game Hafiz, jika ada informasi terkait masjid atau rekomendasi bidikan rihlah masjid selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.